Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ini sering nih kita dengar ayat ini di penceramah-penceramah. Asbab nuzulnya ayat ini, sebab turunnya pada saat itu di Mekah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik beranggapan bahwa mati itu karena tua. Lamun masih enom jarang mati. Jere Abu Jahal ge. Alah Muhammad ngomong apa sih? Masih bocah ngomong-ngomong mati, jere Abu Jahal. Mati mah dari dulu ge orang tua biasanya yang mati mah. Memang orang-orang Arab itu kuat-kuat. Fisiknya kuat. Sehingga mereka beranggapan orang yang mati itu orang udah tua. Atau kalau dia muda ada penyakit. Kata Abu Jahal tuh dan CS-CS-nya. Jangan percaya. Muhammad itu ponakan gua itu. Jere Abu Jahal. Sekolah beora jadi nabi keperengen. Emangnya sekolah jadi nabi. Nah sehingga semua orang-orang musyrik mendebat nabi itu. Bohong. Nggak ada kematian itu dengan ajal-ajal. Atau dengan Ijrail, dengan Allah umpamanya. Kalau dia masih muda mati ada penyakit, wajar kata Abu Jahal. Biasanya udah tua mati. Kalau kita yang muda ini mah happy aja, jadi Abu Jahal. Ajar hunguni kun mah. Loh, dengan itulah Allah menurunkan ayat likulli ummatin ajal. Melalui malaikat Jibril turun ke Nabi, ya Muhammad ada salam dari Allah, alaikas salam, jawab Nabi, kata Allah walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at. Andaikan ajal itu datang kepadanya, maka tidak bisa dimundur-mundurkan. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimaju-majukan walau sesaat. Kalau sudah ajal apapun bentuknya mati. Nah ini masuk ke corona nih. Siapa yang kena corona ajal sudah. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Ketika dia kena corona takdirnya sudah. Walaupun tuh corona lewat nih ke majelis, kalau kita takdirnya enggak kena corona dalam lauh mahfuz, lewat tuh corona lewat. Kata corona bukan ini, perintah Allah bukan ini. Terus dia cari itu, mana nih ya kata dia. Yang ngelamun kena tuh, bak aja. Yang ngelamun, jangan ngelamun. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia ada ajalnya masing-masing. Ketika dia kena corona itu pun ajal sama. Takdir maksudnya. Sudah kontraknya begitu. Kena ada yang sembuh, ada yang mati. Berarti dalam kitab lauh mahfuznya sudah ditakdirkan orang itu mati karena corona. Tuh, buktinya ada yang sembuh juga. Jadi nggak boleh takut dengan corona, tapi juga nggak boleh terlalu berani. Sedang di tengah aja. Ketakutan, ribet coba gitu. Apa-apa ribet, mengkainen ruwet nantinya, stres yang ada. Solusinya ya pasrahkan ke Allah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau umpama tempat ramai ya pakai masker. Kira-kiranya ini bahaya pakai masker. Kira-kiranya bahaya pakai sanitizer, kan gitu. Tapi nggak boleh ketakutan. Kalau ketakutan jadi kejar sama Allah. Apapun jenisnya, yang namanya corona makhluk. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk Allah yang ada di bumi, ada di langit bertasbih. Semua bertasbih. Jadi corona itu subhanallah, 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 corona itu. Maka dia kalau ngelihat orang zikir mungkin down itu corona. Jangan ini mah CS kata dia kan. Corona apa? Subhanallah, subhanallah gitu. Zikir-zikir saja. Uang dia makhluk Allah kok. Diciptakan semua berzikir. Sabbahalillahi ma fis samawati, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua punya Allah. Corona pun punya Allah. Sekalipun umpamanya secara
politik ataupun secara penemuan-penemuan bahwa di Wuhan lah, secara politiknya itu disengaja lah, jelas tetap ada campur tangan Allah. Kenapa Allah tidak mengusir itu? Mungkin supaya kita semua ingat Allah. Buktinya yang nggak pernah sholat waduan baik kan? Gusti Allah, ya Allah, sholat enggak tuh. Aja ya ding, aja dolan-dolan anak corona, ya Allah, ya sholat enggak. Jadi Allah nih corona biwat disirani kita ora. Yang punya corona Allah itu. Nggak takut, tapi sama corona takut. Jadi menguji iman tuh semuanya tuh. Dan ini sudah diprediksi oleh ulama-ulama. Sudah jauh-jauh sudah memprediksi bahwasanya gurunya Habib Umar Al-Hafidh Yaman itu, dia punya sebuah kitab, dia langsung sebut nama wabahnya itu corona. 20 tahun yang lalu akan terjadi di tahun 2020 wabah yang namanya corona. Ciri-cirinya sesak napas. Itu gurunya Habib Umar bin Hafid. Orangnya tidak terkenal, tapi beliau makrifat ke Allah. Kemudian Nabi juga sudah menjelaskan ada wabah-wabah. Ada yang terkena wabah jangan campur. Kemudian yang belum kena wabah jangan masuk. Itu kan perintah Nabi. Kenapa kalau ngomong-ngomong corona? Karena ini ayatnya, walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya masing-masing. Mau sakit parah tak, kata Allah, hidup parah habis badannya, tapi hidup. Ada yang sehat seger buger mati mendadak. Habis makan somai kelepekan coba. Kan banyak itu. Blok mati dikubur be. Mau ngerokok jika kita ngopi pengen bisa mati kunci. Ya mati ajal kok. Kan gitu ya. Ada yang sakit parah sampai kurus habis badannya sampai bertahun-tahun, hidup dia sehat seger buger. Itu Allah semuanya. Kalau kita iman itu nggak takut, tapi nggak boleh terlalu berani. Ya sama halnya dengan kita takut sama orang ataupun makhluk yang lain nggak boleh, terlalu berani juga nggak boleh. Takut mati nggak boleh, berani mati, terlalu berani mati nggak boleh. Takut dengan mati nggak boleh, itu mah pasti. Tapi terlalu berani juga nggak boleh. Umpamanya ada pisau ditusukin ke perut. Nah, pegawaian kita itu, pegawaian orang kita itu ya, khususnya orang Banten itu, bak-bok ning weteng, lading jegolok ke perut coba gitu, barang kebeset mah, brodolan. Nah itu terlalu berani mati berarti itu. Kemudian apalagi orang kita air keras diminum, air keras untuk emas, nyepuk emas, jangan diminum, minum mah kopi enak tuh. Air keras diminum coba kayak. Dibahas bilang ke air keras gitu diminum, goblok. Walaupun tidak mempan, rusak perutnya. Itu kan kimia. Diminum tuh pegawai wong kita maning ku salah maning bae. Kemudian apa lagi tuh? Api. Ada besi panas itu, kemudian dibakar, menganga di lidah. Cus, wong Banten mah sakti. Apalah coba, biasanya orang yang main begitu tuh miskin hidupnya. Orang sugih. Sing sugih mah pedagang coba kayak. Paling hebat jadi centeng. Itu paling hebat nonggoni harta uang. Uang emang turu dodok beda ke nonggoni harta uang. Kenapa? Karena jagoan. Lah jangan jadi jagoan lah, jadi orang biasa aja, banyak duit konon gue ya. Duit banyak, badan sehat konon. Rumah bagus, mobil duwe, rabine bagus, ayu, ikut teger. Itu nggak boleh begitu tuh, nggak boleh lah. Karena Nabi nggak ngajarin. Kemudian itu kan budaya Banten dulu, Sultan Hasanuddin, betul. Kenapa? Karena menyebarkan Islam maksudnya. Mau menyebarkan Islam di tanah Banten. Sedangkan orang Hindu itu sakti-sakti. Maka dibuktikan oleh Sultan Hasanuddin, Islam pun bisa, maksudnya begitu. Asli debusnya, sekarang mah palsu debusnya. Kodok bisa joget tuh dikasih kapur itu, kapur nginang itu, kapur siri. Diolesin tuh tenggorokan kodok itu, 5 menit dia kepanasan. Baru dikendangi, belum goyang deh, kayak panas sebetulnya. Bohong itu, palsu itu.
Kemudian kelapa dibacok ada emiknya, dilem kelapanya. Dicokros, dipacras, kemudian dilem, ditaruh di pohon, diikat. Yang ngambil pasti krunya. Ambil satu manggar katanya, padahal udah diikat di atas. Ngambilnya malam-malam. Dia udah kasih tanda mana yang ada emiknya, dibacok itu ada emiknya. Sulap itu mah bukan debus. Sulap. Artinya apa? Dulu Sultan Hasanuddin, betul, karena penyebaran Islam melawan Prabu Pucuk Umun daerah Banten. Karena Prabu Pucuk Umun sakti mandraguna, susah mengalahkan dia kecuali dengan debus juga. Itu betul kalau Sultan Hasanuddin, betul. Jadilah budaya. Boleh ya boleh kalau sebatas budaya. Tapi kalau umpama debus bae ngaji orang mau apa? Coba ke. Apa bakal yang konen ing kuburan ditakoni mungkar wa nakir ngedebus? Ya Abdullah man rabbuka, barang anu ngedebus deke besi panat cos dempah. Ai ajar malaikat. Artinya apa? Boleh, silakan, itu budaya. Saya juga suka dan hobi, senang saya juga sama. Kenapa itu budaya? Sehat badan. Kalau memang silat-silatan kan sehat badan tuh, gerak. Dan timbulnya debus itu kan dari para ulama, dari kiai. Debus silat itu kan dari para ulama. Boleh silakan, tapi agama jangan hilang. Ini bisa antara pendekar dengan ulama. Bisa. Kenapa? Karena kalau mau debus atau mau sesilatan minum figur dingin, maka takut dia dengan ulama. Itu nggak boleh begitu. Gong dibakar ya apa kan menyan. Kemudian dengan kembang 7 warna. Gongnya supaya munine bagus, digari bagus, masing baru aja sing peot. Udah bagus sih. Wis ngawak-ngawak baik. Jadi likuli ummatin ajal fa idza jaa ajalhum fahum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sejam saja nggak bisa mundur kan, kecuali Allah izin. Apa maksudnya? Ketika Nabi mau meninggal dunia kan ada jeda waktu, padahal sudah diutus oleh Allah Ijrail cabut nyawanya Rasul. Tapi Nabi pernah nanya sama malaikat Jibril, Jibril bagaimana umatku? Nanti kata Jibril saya tanya ke Allah dulu karena ini bukan ranah saya. Berarti Nabi itu diundur tuh pada saat itu. Padahal Ijrail sudah ada tuh di badan Nabi. Di samping kanan Nabi malaikat Jibril, di kepalanya itu malaikat Ijrail. Dielus sama malaikat Jibril juga. Kemudian yang ditanya apa sama Nabi Muhammad? Ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku Jibril? Waduh kata Jibril, saya nggak bisa jawab. Saya mau terbang dulu nemuin Allah, nanti saya sampaikan kembali. Berarti ada jeda waktu. Kecuali Nabi, artinya kecuali yang diizinkan Allah. Berangkat tuh Jibril. Nanya sama Allah, ya Allah, kekasihmu bertanya bagaimana umatnya setelah dia meninggal. Surga, Jibril. Jawab surga. Dijamin. Turun malaikat Jibril. Ya Rasul, ada salam dari Allah, umatmu masuk surga. Umatku bagaimana Jibril? 3 kali itu. Surga ya Rasul. Bagaimana umatku? Surga. Oh. Ketika Nabi Muhammad ngomong umati itu pada saat pencabutan nyawa dari jempol ke lutut. Ditarik tuh dari jempol ke lutut. Disitulah Nabi ngomong ummati, ummati, ummati. Setelah dari dengkul ke pusar, Nabi ngomong as-sholah, 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 sholat, sholat, sholat. Berarti sholat itu berat. Perintahnya dipanggil ke langit, Isra Mi'raj. Kemudian mau meninggal, Nabi mengingatkan sholat, sholat, sholat. Berarti sholat itu berat. Tanggung jawab kita berat terhadap sholat. Walaupun cuma 5 menit sholat itu satu waktu, tapi berat luar biasa. Apa maning lagi ngopi enak mah ya, wih tanggungnya adan maning jadi kan kanan ya. Padahal masya Allah sholat itu luar biasa. Jaga sholat maka terjaga semua. Sampai mau ninggal Nabi ngomong as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sebelum ninggal Nabi ngomong memang an-nisa, an-nisa, an-nisa. Perempuan, perempuan, perempuan. Ngomongnya sama Fatimah. Fatimah, perempuan, perempuan, perempuan. Jaga wanita. Jaga wanita, jaga wanita. Bahaya wanita.
Sampai-sampai Nabi ngomong An-nisa imadul bilad, perempuan itu tiangnya negara. Berarti negara itu hancur, perempuannya nggak beres. Banyak di Indonesia ciri-cirinya banyak kan. Selain dia tidak taat kepada Allah, perempuannya nggak beres di Indonesia. Lebih berani perempuan dibanding laki sekarang, Mas. Oke. Kita malu pakai celana pendek sampai ke deleng silit. Wadon coba uter-uter silitnya ke deleng. Bayangin kan keterlaluan tuh perempuan itu. Terlalu berani. Kadang-kadang coba ge. Padahal kita sudah pakai sarung, pakai peci, haji. Ya Allah, memang keterlaluan. Kita kadang-kadang segan kan sama perempuan. Maka kata Nabi An-nisa, An-nisa, An-nisa Fatimah. Jaga perempuan Fatimah. Maksudnya supaya didengar dengan umatnya, Nabi memesankan jaga perempuan. Itu sebelum meninggal itu. Setelah dicabut dari jempol ke lutut, ummati, ummati, ummati. Dari lutut ke pusar, as-shalah, 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 sholat, sholat, sholat. Tuh Nabi masih ingat ke kita coba. Di pencabutan itu dari jempol ke lutut, dari lutut ke pusar, dari pusar ke tenggorokan. Kemudian lepas. Bukan dari jempol ke bawah, bukan. Kan pahamnya dari jempol ditarik ke bawah, bukan. Dari jempol ke lutut, pelan-pelan. Terus sampai ke ubun-ubun. Ijroil menangis pada saat itu. Kemudian malaikat Jibril pun buang muka. Sampai Nabi negor, ya Jibril, kenapa kau buang muka? Enak tangan dalam kita. Kata Nabi, tidak ya Rasul, saya nggak tega. Engkau adalah kekasih Allah. Monggo kita aja mati sih wong kekasih Allah. Tapi ya gimana likuli umatin ajal. Termasuk Nabi Muhammad pun ada ajalnya. Meninggal Nabi Muhammad. Sama. Kita orang juga meninggal sama. Dunia kan cerita isinya. Enggak, akhirnya meninggal dunialah Nabi. Berarti diundur waktu sejenak, tetap meninggal. Walaupun memang la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka jangan dipercaya tuh. Seperti halnya ake ilmu ne kun ma ake susu ke kun ma gati mati ne, belum ajal, belum tiba. Tapi kalau Ijrail sudah datang mau susuknya segede tiang listrik dibabetin sama malaikat Ijrail. Wati amat orang mati warik orang Ijrail, brek langsung mati. Sudah perintah Allah itu malaikat Ijrail.